Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let me introduce my group mates from the first group. Angelita Fitrianingsih as the second speaker, Fatima Azara as the third speaker, and Juspiani as the last speaker, and Utari myself as the first speaker with the material language and brain. Language and brain. Salah satu organ tubuh manusia terdapat bagian yang berfungsi mengendalikan semua gerak dan fungsi tubuh termasuk berbahasa, yaitu otak. Untuk mengetahui bagaimanakah bahasa dengan otak melalui sudut pandang neurolinguistik, maka terlebih dahulu dibahas apa itu bahasa. Pengertian bahasa menurut para ahli. 1. Menurut Simanjuntak tahun 2008, bahasa adalah sistem kognitif manusia yang diatur oleh rumus-rumus yang unik yang dapat dimanipulasi oleh manusia untuk menghasilkan atau menerbitkan sejumlah kalimat bahasa linguistik yang tidak terbatas jumlahnya berdasarkan unsur-unsur yang terbatas untuk dipakai oleh manusia sebagai alat berkomunikasi dan mengakumulasi ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, Khair Abdul pada tahun 2002, bahasa adalah alat verbal yang digunakan untuk berkomunikasi. Kemudian yang ketiga dari Jowijojo Sunjono tahun 2005. Bahasa adalah suatu sistem simbol lisan yang arbitrer yang dipakai oleh anggota suatu masyarakat bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi antara sesamanya, berlandaskan pada budaya yang mereka miliki bersama. Dalam organ tubuh terdapat bagian yang berfungsi mengendalikan semua gerak dan fungsi tubuh manusia, termasuk berbahasa, yaitu otak atau pikiran. Akar kata dari pikiran yaitu berasal dari kata pikir yang berarti akal budi. Kemudian, kata tersebut mendapat surfiksan menjadi kata pikiran. Secara garis besar, sistem otak manusia dapat dibagi menjadi 3, yaitu otak besar cerebellum, otak kecil cerebellum, dan batang otak. Bagian otak yang paling penting dalam kegiatan berbahasa adalah otak besar. Bagian pada otak besar yang terlibat langsung dalam pemprosesan bahasa adalah korteks cerebral. Korteks cerebral adalah bagian yang tampak seperti gumpalan-gumpalan berwarna putih dan merupakan bagian terbesar dalam sistem otak manusia. Bagian ini mengatur atau mengelola proses kognitif pada manusia, dan salah satunya tentu saja dalam bahasa. Hubungan bahasa dengan otak. Menurut Whitaker, dalam Cahyono Bambang Yudi, penentuan daerah-daerah tertentu dalam otak dalam hubungannya dengan bahasa itu didasarkan pada 3 bukti utama. Yang pertama, bukti pertama ialah unsur-unsur keterampilan berbahasa tidak menempati bagian yang sama dalam otak. Keterampilan bahasa dalam kurung berbicara, menyimak, membaca dan menulis, dan struktur linguistik atau ciri sintaksis dan semantik bentuk leksikal dan gramatikal memiliki daerah khas dalam otak. Yang kedua yaitu bukti bahwa bahasa semua orang menempati daerah yang sama dalam otak. Dan bukti yang ketiga ialah terdapat hubungan antara kemampuan bahasa dengan belahan otak. Dari pendapat di atas disimpulkan bahwa otak bukanlah satu gumpalan jaringan saraf yang memiliki tugas yang sama dalam semua bagian otak yang mendukung semua tindakan manusia. Daerah yang berbeda dalam otak memiliki struktur yang berbeda dan setiap struktur memberikan sumbangan tersendiri untuk setiap perilaku yang dilakukan manusia. Teori neurolinguistik Wernicke. Bloch mengajukan 3 rumusan mengenai hubungan otak dengan bahasa. 1. Artikulasi bahasa diproses di konvolusi depan ketiga hemisfer kiri otak. 2. Terdapat dominasi hemisfer kiri dalam artikulasi bahasa. 3. Memahami bahasa merupakan tugas kognitif yang berlainan dari memproduksi bahasa. Dari teori Wernicke yang dipaparkan, dapat dilihat dengan jelas bagian-bagian otak kiri yang bertugas mendukung semua tindakan bahasa. Pada saat melakukan kegiatan berbahasa, baik secara terbuka atau tertutup, belahan otak kiri menunjukkan kegiatan elektris yang lebih hebat.